Kopi dulu, Lur. Ngopi, yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mana Marcelnya ini hilang? Oke, teman-teman, kita telah terhubung dengan pesulap merah atau Marcel Radival, dan sempat jatuh nih, kita naikkan lagi. Jatuh. Oke. Assalamualaikum, Bang Marcel, si rambut merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah selalu baik dan bahagia lah. Sama kayak penonton TIJ dan TIJ. Amin. Amin. Yuk, ngopi dulu, Lur. Ngopi dulu, boleh. Oh, emang kopinya dikit gitu ya Bang di Aceh ya? Iya, kalau ini kopi spesial. Kalau kebanyakan minum, hilang warasnya. Oh, I see. Ya. Oke. Oke. Bravo, Pos Roma, teman semuanya. Disapa dulu lah fans TIJ dulu. Bukan fans ya, teman-teman, sahabat TIJ. Iya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum untuk seluruh penonton TIJ. Semoga masih waras. Amin. Amin ya robbal alamin. Wah, mantap nih kopinya. Ini kopi kalau sama orang-orang yang praktekin kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau orang beneran, sekali lagi Bang, sebenarnya kalau orang beneran kebal kayak lu tadi kan, nih, dar, itu ke diri sendiri. Iya dong. Muka pun tidak kan berubah, artinya tidak sakit. Gini, Bang. Iya benar, kayak gini Bang. Kayak misalkan gue bilang, gue bisa makan beling, gue bakal buktiin beling yang beneran beling, bukan kue. Nggak ada istilahnya, sejarahnya dalam sulap makan beling itu kue. Nih, gue makan, kan saya yang makan Bang. Buat buktiin kan. Bukan malah saya nyuruh orang lain buat makan. Iya dong. Apalagi misalnya gua nih guru besar nih. Guru besar. Kalau gua sendiri yang nantang orang lain nih, lu lupa deh kalau mau lihat ini gua jadi kebal, gua sendiri yang nunjukkan, bukan memanfaatkan mediator. Iya, istilahnya gitu Bang. Iya. Untuk pembuktian itu tidak menggunakan startman. Dia sendiri, tidak perlu peran pengganti. Gini. Bang, kalau gini Bang, kalau gue yang kayak gitu ya, kalau misalkan gue jadi guru besarnya yang kayak gitu, berarti itu tandanya gue ragu-ragu sih sebenarnya. Kayak misalkan, anjir nih kalau gue tembak ke gue, luka nggak ya? Gue nyuruh orang aja lah, gitu Bang. Sebenarnya. Iya kan, sebenarnya dia ragu juga. Jadi gini, ketika teman-teman semuanya, baik Bang Marcel ataupun teman-teman sahabat semuanya dan juga fansnya Bang Marcel, saya punya tips yang sifatnya menggurui. Kalau ada orang yang mengajarkan ilmu kebal, kemudian dipraktikkan dengan airsoft atau senapan angin atau senapan mainan, apabila airgun, apabila kulitnya luka, itu dipastikan tidak kebal. Karena kenapa? Sifat daripada ilmu kebal itu, dia akan mampu menangkis benturan. Kan begitu, walaupun dalamnya remuk. Misalnya nih, kalau kalian ditembak sama airgun, kemudian kalian bisa luka-luka. Bagaimana kalau ternyata yang nembak itu pakai senjata yang pelurunya kaliber besar, senjata peluru tajam. Itu bukan peluru tajam ya Bang. Kalau misalkan yang ditembak pakai airgun peluru GO3 itu peluru bulat Bang. Iya. Peluru bulat itu nggak tajam. Jadi kalau yang peluru bulat aja luka sampai biru gitu, sampai kesakitan banget si yang ditembaknya. Apalagi ditembak airgun yang pelurunya tajam, ada tembus, pasti tembus. Jadi memang dukun-dukun di luar sana gitu Bang. Dia kayak misalkan kebal-kebalan nih, kebal senjata gitu. Yang dipraktekin pakai GO3 gitu, pakai yang peluru bulat. Nah, FPS sendiri gue pernah nanya Bang, kan airgun atau airsoft itu kan ada FPS-nya ya Bang ya, kekuatan tembaknya ya. Nah, gue pernah nanya komunitas airsoft dan airgun, komunitas airsoft, karena airgun itu nggak boleh di Indonesia, jadi nggak ada komunitasnya Bang, airgun itu seluruh surat izinnya ilegal.
gitu. Jadi airgun memang tidak diperbolehkan dimiliki oleh di Indonesia karena itu dianggapnya senjata api. Gitu, masuknya kategorinya. Gue pernah nanya polisi. Nah, jadi memang gue pernah nanya komunitas airsoft, kekuatan FPS yang paling kuat itu kalau nggak salah 700 FPS, 700 sampai 800 maksimal yang ada di Indonesia. Cuma memang ada di internet iklan-iklannya katanya yang iklanin 1100 FPS. Nah, itu biasanya clickbait doang biar orang beli. Jadi memang 1100 FPS itu nggak ada, Bang, kalau menurut komunitas airsoft. Yang gue tanya. Yang ada maksimal airgun itu adalah 700 sampai 800. Itu pun udah bisa ngebuat orang luka kalau ditembak ke kepala atau ke kulit-kulit tipis. Kalau kulit perut itu luka tapi nggak tembus, nggak nyampe masuk. Iya. Kayak lu pernah nonton berita ini nggak, Bang? Berita orang kebal ditembak supir gokar apa ya? Supir gokar atau grab car gitu. Pernah ngelihat nggak? Belum. Gimana tuh? Ada. Pernah ada, Bang, berita banyak juga yang ngetek ke gue. Sel, nih gimana penjelasannya ada supir gokar atau grab car gitu kebal ditembak. Pas gue baca beritanya ditembak oleh air gun. Terus gue lihat lukanya, Bang, dia masuk cuma kayak nggak tembus kulit. Jadi kulitnya berbentuk peluru doang. Iya. Gitu. Ya kan memang luka air gun begitu gitu kan. Ya. Kan luka air gun emang begitu, nggak masuk ke kulit, tapi dia ngelukain kulit dan sakitnya sakit banget karena luka dalam. Iya. Jadi karena berita ini butuh clickbait, makanya di clickbaitin lah. Supir ini kebal senjata. Pas baca beritanya mah senjatanya bukan senjata, tapi replika senjata yang dinamakan air gun. Gitu. Nah, jadi memang banyak pengetahuan masyarakat yang masih awam terhadap airsoft dan airgun. Dikiranya itu senjata, padahal itu replika. Gitu. Ya. Dan pelurunya nggak tajam. Kalau peluru senjata api tajam, Bang. Yang dipunyain polisi tajam. Iya. Iya kan? Iya. Gue yakin lu kan punya juga kan, kalau nggak salah ya? Nih? Teman-teman polisi. Nggak punya teman-teman polisi kan? Ya, kalau ini juga tidak ada izin ya, tidak ada izin, tidak ada surat maksudnya, tapi legal ini. Ini di Indonesia legal, walaupun tanpa surat izin. Ini senjata api, karena ada bunyi fire, api. Wah, iya, api. Wah, iya bener. Nah, ini senjata api, langsung gua praktekkan nih. Tuh, ya kan? Nah, kalau orang yang pede kayak gini nih, guys. Tuh, orang yang pede kayak gini. Iya. Iya. Yang yakin beneran sakti. Iya. Kita gini, kalau kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, kita beneran kebal nih. Tanpa ada sedikit pun keraguan dan kesombongan. Iya. Kalau ilmu berbicara, ilmu hakikat, ilmunya Allah, tidak ada yang namanya kesombongan. Apalagi misalnya ada yang ngejek. Ilmu apa nih? Kita tidak akan marah. Kita tidak akan kepancing. Iya, betul. Iya, benar. Cuman kalau ilmu abal-abal, kita tidak mau penipuan kita terekspos, yang menyebabkan kita malu, maka kita akan mempertahankannya dengan cara apapun. Termasuk mengambil risiko, menembak murid misalnya, walaupun dia sudah merintih. Diam. Iya, benar. Saya bisikin. Ini saya bisikin ya. Ini rahasia. Nanti ketika ditembak, tolong tahan ya rasa sakitnya. Ngopi. Oh iya. Saya bisikin lagi. Yap. Nanti kalau emang sakit banget, tolong pura-pura nggak sakit. Ini harus kamu tahan. Nanti saya kasih 3 juta. Oke, saya kasih sejuta. Rahasia. Ya, jadi gini. Kalau ada tantangan seperti itu nggak usah digubris. Kasihan orang itu. Karena memang secara visual kita udah menonton gitu. Itu tembus. Untuk apa dibuktikan lagi? Enggak sih, Bang. Gini, Bang. Gue gini. Mungkin kan banyak kan di YouTube gitu. Atau di manapun ya banyak. Sel, datang ke wilayah gue, Sel. Di sini ada yang sakti beneran. Nah, kalau gue pribadi nih, Bang. Ketika pembuktian, lu mungkin udah pernah ngelihat pembuktian yang gue lakuin ya. Kayak misalkan ke perisai batin, yang kemarin ke jet scalar energy. Ini perlu dicatat. Pembuktian
yang gue iakan, yang gue oke nih, ayo pembuktian adalah mereka-mereka yang berhasil dulu bang. Jadi mereka ngasih lihat gue video ini loh berhasilnya gitu. Ini loh keajaibannya. Pas gue lihat, oke kayak gitu, ayo pembuktian gitu. Nah kalau misalkan orang-orang yang cuma keluar-keluar doang bang, kayak misalkan, nih gue bisa terbang, lu kalau nggak percaya datang lu ke sini. Nih gue tuh senior, gue bisa terbang. Ketika dimintain bukti, mana video terbang lu, dia bakal alasan, nanti gue buktiin ketika ketemu langsung. Yang kayak gitu gue nggak ladenin bang, karena Atau enggak mereka itu apa? atau enggak pasang uang tantangan. Misalnya kayak sayembara Iya, gitu. Ah, iya, aku mereka pasang itu 1 M. Kalau aku bisa terbang, aku bayar ke kamu 1 M. Kalau aku bisa, ya. kalau aku bisa, kamu mau bayar berapa? Kan gitu Nah, biasanya. iya. Iya, ada orang-orang yang memang dia nggak bisa ngebuktiin dulu, akhirnya dengan segala cara tuh, ayo kita taruhan 1 miliar nih. Kan kita sebagai orang yang pengen membuktikan, buktinya mana lu bisa terbang, mana buktinya, jangan keluar-keluar doang gitu kan. Kan Ya. gitu, kalau gue gitu kan, ketika dia beneran bisa terbang, baru ketemu nih, baru ketemu. Kalau gue gitu, biar biar kita bener-bener laki itu tanding kalau sebanding. Gitu. Nah, kalau misalkan ada orang kayak misalkan lah bang, lu kayak ada anak SMP gitu. Ah, apaan TIJ nih, gue bisa terbang. Lu ladenin gak bang? Kan Ya enggak kagak lah. ya. Enggak lah. Paling Iya, gua lah paling gua olok-olokin. iya bener. Sama bang, sama. Lah, bukti lu terbang aja kagak ada. Lu keluar-keluar doang bro. Gitu. Apalagi anak SMP-nya bang, bilang kalau, pesulap mah, kalau pesulap itu makan beling sama paku tuh kue gitu. Ilmunya belum sampai situ berarti. Ya. Sejak kapan sulap itu beling dan pakunya kue gitu, nggak pernah ada. Bagi teman-teman yang pernah dengar kayak gitu, berarti itu orang awam guys, orang awam Iya. yang berprasangka seperti itu. Dalam dunia sulap nggak ada paku dan belingnya kue, itu nggak pernah ada, sumpah. Mungkin sering Gitu. nonton Jadi ya, video-video TikTok itu kan banyak makan makan kunci Inggris dari kue itu kan di oh TikTok ada. itu di TikTok, itu bukan pesulap dong. Ah, Bukan pesulap. Gue pernah itu soalnya bang ngeliat kayak, gue pernah ngeliat ada juga video kayak dulu apa ya yang suka bongkar-bongkarin sulap. Sumpah gue ketawa dan kesal sendiri tuh. Di situ dia nampilin video limbat makan paku. Dia bilang dengan tegas, rahasianya adalah sebenarnya pakunya adalah wafer. Kan, aduh men, lu nggak tahu apa-apa kok bilang pakunya wafer gitu. Itu ya itu rasanya pengen kayak semua apa? teknik. Semua teknik. Iya, pakai teknik betul, ada teknik amannya. Itu sumpah kalau orangnya deket nih, ya ilah men, ngumpul sini sama gue sama Limbat gitu. Ayolah kumpul, kita kasih lihat nih langsung gitu. Sumpah deh, ngeselin. Ya kalau saya sih ketika mau atau apa buat pembuktian ya, ketika buat sayembara, kalau saya nih kayak di video-video sebelumnya ngebuktiin dulu bang, ini loh aslinya kayak yang perisai batin. Sebelumnya kan saya ngebongkar rahasia ilmu anti tonjok kan. Saya buktiin kalau 2 orang dulu. Saya hipnotis, terus saya masukin sugesti untuk nyerang saya, terus nyatanya nggak bisa. Terus saya bilang bahwa ini sugesti atau efek belief system. Kan saya buktiin dulu kan. Nggak cuma koar-koar doang kalau saya gitu. Jadi kalau orang-orang yang koar-koar doang, saya pribadi sih, ini orang apa sih? Gitu sih. Ya. Bukan, jadi kayak misalkan gini, kalau gue dibilang, berarti lu takut kalau nggak ngeladinin orang yang kayak gitu. Gue bakal bilang kayak gini bang, iya sih bener gue takut, gue juga takut sama kecoa bener. Karena kalau kecoa itu kan bau ya bang ya, kecoa tuh bau, terus kakinya banyak. Nah kalau gue ngedeketin kecoa nanti takut ketularan bau bang. Makanya kalau gue dibilang takut, iya bener gue takut kecoa betul. Iya. Berarti kalau kecoa bau ya? Berarti kalau wangi bukan Iya, kecoa. bukan. Kalau misalkan ada tukang parfum gitu kan, gue diminta datang lu sel ke sini, gue punya parfum yang bagus banget nih buat lu gitu. Gue datangin bang, ketularan wanginya, ya kan? Kayak kemarin gue belajar banyak tuh sama Ustadz Faizar. Nah, Ustadz Faizar itu ngerti tentang hadis Sohi, Al-Quran gitu. Jadi kita tuh ngobrolnya enak, nyambung bang. Dia juga tahu tentang pengobatan EFT. Lu tahu nggak EFT? Apa itu? Yang emotional freedom technique. Yang Oh, ini
Ini Bang, pengobatan kalau dalam, ada yang bilang kalau dalam versi agamanya sentuhan surga. Lu tau nggak pengobatan yang pakai ketukan? Di sini, ini titik-titik saraf emosi Bang sebenarnya. Nah, sambil dimasukin kata-kata afirmasi. Ada lagi kalau ciptaan Indonesianya adalah SAFE. Pernah dengar Bang SAFE? Iya, paham itu. Ya, kalau SAFE itu adalah Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi memang spiritual itu maksudnya apa? Berarti sakti dong? Enggak. Spiritual Emotional Freedom Technique, perbedaannya dengan EFT adalah kalau EFT itu sumber kesembuhan ada di dalam diri, Bang. Iya. Jadi bisa dibilang ini metode barat. Mereka-mereka yang nggak percaya Tuhan itu pakainya EFT kebanyakan. Karena kayak sumber kesembuhan ada dalam diri. Nah, terus dikembangin sama orang Indonesia, jadi ditambahin S depannya. Jadi SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, pusat kesembuhannya bukan pada diri sendiri, tapi pusat kesembuhannya ada di Tuhan. Maka dari itu ketika diketuk-ketuk gini, itu sambil berdoa, Bang. Ya Allah ya Rob, tolong sembuhkan penyakit saya gitu. Karena gitu. Jadi ada kata-kata afirmasi bentuk doa. Gitu. Bedanya cuma dari doa dan pusat kesembuhannya diri sendiri. Ya. Lebih kayak gitulah. Nah, kan kalau kayak gitu enak, Bang. Gini, sorry. Kalau kayak gitu kan enak ya. Kita jadi nyambung gitu kalau si orang ini tahu nih metode ini. Dalam Islam juga tahu nih, ini hadisnya. Kayak dalam Islam ternyata Rasul juga pernah Bang ngobatin nyentuh di dada gitu. Pasien. Dan budaya kita Indonesia ngajarin itu juga loh Bang. Nyadar gak? Budaya kita pernah nggak orang tua sabar. Ya. Nah, diketuk di bagian ini juga. Jadi memang antara pengetahuan ilmuwan, pengetahuan Islam dan pengetahuan budaya harusnya satu kesamaan Bang. Cuma beda sebutan aja. Gitu. Yeah. Nah kan enak kan kalau kayak gitu. Nah beda lagi dengan ada penjelasannya. Sugesti nggak dibilang sebagai jin, sebagai sakti. Artinya di situ kan afirmasi itu dikatakan sebagai sesuatu yang untuk membangkitkan semangat. Di situ kan begitu. Sugesti. Gini Bang, bukan sugesti ya. Itu untuk menambah belief sih. Jadi kayak misalkan gini lah Bang, lu pernah berobat di dokter gak? Dokter juga meningkatkan belief kok. Berobat di dokter, ada dokter nih, kayak misalkan gue nih, pasiennya gue, ada dokter A sama dokter B, obatnya sama Bang, obatnya sama-sama paracetamol, sama-sama antibiotik. Cuma kebanyakan masyarakat Indonesia, kok gue lebih cocok sama yang B ya? Nggak tahu kenapa. Yang di A tuh nggak jago. Padahal obatnya sama. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena belief kita lebih ke yang B. Mungkin di situ ada aroma-aroma obatnya lebih terasa ketika datang. Pakaian dokternya lebih profesional. Nah, jadi memang pikiran kita ketika mempercayai itu penting. Ya, benar. Bukan sugesti. Ya, kayak kita misalnya mendengar sebuah ceramah agama, itu kan bukan sugesti. Iya, bukan. Betul. Bukan. Nah, kemudian itu wawasan. Ini namanya Avtomat Kalashnikov 47. AK-47. Nah, jadi dalam AK-47 ini tidak diisi peluru. Tetapi kesaktian dan kelebihan daripada senjata ini, walaupun dia tidak punya kaliber, dia bisa melukai tanpa menyentuh. Ini gimana tuh? Kalau TIJ nembak kepala gini, ini yang sakitnya bukan ini. Ada lain di luar sana yang sakit sekali. Ketika ada iya. Fire, sakit sekali. Iya. Artinya gini Bang. Iya. Yang kalau gue rasa sih dia nggak berani nonton Bang, karena ada orang-orang yang kayak gitu tuh nggak berani nonton Bang, nggak berani nonton kita live bareng kayak gini. Iya, karena sakit. Iya sakit, dia sakit banget. Bahkan nggak nonton pun kata-kata kita sampai Bang, pembuktian kita nih sampai nih. Iya. Gitu. Jadi mereka memang saktinya kita gitu Bang. Nggak perlu ditonton, sakitnya berasa ke dukun-dukun. Iya. Gitu. Artinya walaupun kita bukan spesialis tukang santet, tetapi kata-kata kita lebih parah daripada santet, mampu merusak hati, mampu merusak pemikiran,
hingga mereka akan tersugesti. Kemana saja mereka akan berpikiran tentang kita. Mau makan teringat TIJ, mau minum teringat TIJ gitu. Itulah kesaktian yang sebenarnya. Itu nggak setuju, Bang. Gue nggak setuju. Kan kalau nggak setuju kan kayak lu bilang tadi kan, kalau nggak setuju bukan berarti berantem, bukan. Gue nggak setuju ini sama lu tuh yang tadi. Boleh nggak setuju channel ini, boleh nggak setuju, nggak harus setuju. Saya nggak setuju, karena kalau ngelihat saya tuh justru kesaktiannya Bang TIJ tuh kalah, Bang. Lagi mau makan keingat pesulap merah, lagi mau tidur keingat pesulap merah gitu, Bang. Yang benernya. Jadi saya nggak setuju kalau keinget TIJ tuh, aduh. Ya, jadi gini, dalam kita hidup di dunia ini ada dua jenis orang yang selalu kita ingat. Yang pertama orang yang paling kita cintai, yang kedua orang yang paling kita benci. Nah, jadi berhubung saya nggak ada orang yang saya benci, saya mengingatnya orang-orang yang saya cintai saja. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, keluarga saya, itu yang saya ingat. Jadi nggak ada waktu untuk mengingat orang lain karena tidak ada orang yang kita benci. Jadi jangan pernah membiarkan kebencian itu tertanam di dalam hati dan juga pikiran. Ngomong-ngomong ini biasanya kita live kemarin itu ada kesaktian nih. Ini ada nggak kesaktian malam ini? Kesaktian ya? Oh boleh. Apa ya? Kesaktian saya tuh bebas. Bang TIJ mau nantang apa nih? Ini saya gini deh. Gini. Yang simple. Saya jadi ahli suprinitiril ya sekarang ya. Kan kalau ahli suprinitiril di YouTube kan harus pakai kayak gini, Bang. Oh ya. Teng-teng. Oke. Gue harus di depan kamera tuh harus kelihatan tawadu, Bang. Oh, tawadu. Iya. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Ki Sutra Shimizu. Jadi nama ahli suprinitiril saya adalah Ki Sutra Shimizu. Jadi slogan saya adalah sedotannya kuat, semburannya kenceng. Ki Sutra gitu. Iya, saya paham. Tapi jangan sampai bocor ya. Enggak dong. Jadi musuh berat saya ini perlu diketahui, Bang TIJ. Saya memiliki musuh berat. Ini dukun, Bang. Dukun ini memang sudah lama membenci saya. Namanya adalah Ki Durex. Ya, jadi memang Ki Durex ya, pakai KS ya. Ki Durex ini seringkali memang berusaha menyaingi saya. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu yang terlihat di umum. Di balik layarnya kita berteman gitu sebenarnya. Ya, kalau Ki Sutra sama Ki Viagra satu guru nggak? Sama siapa? Sama Ki Viagra. Oh, itu beda perguruan, Bang. Cuma kita satu jalur. Satu aliran. Beda perguruan. Iya, satu aliran. Oke. Jadi seperti ini. Saya di sini merasakan ada emosi-emosi yang datang ke saya nih, Bang. Ya. Jadi ada seseorang yang tidak saya notice ya. Dia mulai emosi-emosi nih. Dia pengen mendapatkan perhatian saya, tapi saya tidak menengok ke dia sama sekali. Sehingga dia berusaha mengeluarkan segala taktik untuk menyerang saya. Gitu, untuk mendapatkan perhatian saya. Ada yang seperti itu nih saya merasakan. Ini coba, ini energinya saya kumpulin dulu untuk menarik makhluk goib yang ada di sekitar sini ya. Ini mantranya ini, Bang. Sedotannya kuat. Hah? Merinding ini. Saya. Oh, merinding ya. Nah, ini mulai hadir nih, Bang. Saya mau coba narik benda goib yang dihadirkan oleh makhluk goib sekitar sini ya. Ini ada energi jahat yang datang ke saya. Wah, sedotannya kuat. Wah, semburannya kenceng. Wah. Ini saya mulai kedatangan kuntilanak merah nih, Bang. Berasa nggak energinya kuntilanak merah ini? Sangat berasa, apalagi di selangkangan nih. Udah mulai tegang. Oh, udah mulai berasa ya. Oke. Ini coba saya komunikasi dengan kuntilanaknya dulu nih ya, Bang. Oke. Pokunti. Pokunti, kamu ini dulu semasa hidupnya jadi apa, Pokunti? Oh, oke. Dia simpanan sugar daddy, Bang, ternyata. Oh ya. Iya, oke. Oh, simpanan ya. Siap. Makanya kamu gentayangan ya. Oke. Ini saya tarik ke sini ya, Bang ya. Nah, ini bisa ngelihat gak, Bang? Ini ada kuntilanak merah nih, dia memang masih muda. Bisa. Yang nggak bisa lihat anak lahir di luar nikah. Oh iya.
Oke, oke, oke. Nah, ini nih, lihat. Nah, ini coba dia ini pakai daleman nih, Bang. Dia ada daleman. Kuntilanak merah ini penyuka warna merah memang dia. Oke, kamu kenal pesulap merah nggak? Pesulap merah dia suka nggak? Iya, kamu kenal pesulap merah nggak? Wah, kenal ya. Memang terkenal sekali di dunia jin ya. Oh iya, Iya. Kenapa terkenal sekali? Oh, memperbaiki nama jin ya. Oke, karena di luar sana ada ya banyak orang-orang yang Memfitnah jin. dikit-dikit memfitnah jin. Sedangkan pesulap merah ini memperbaiki nama baik jin ya. Oke tuh, katanya gitu, Bang. Coba ya, di sini saya punya 2 kain. Nah, saya akan coba untuk menarik benda goib dari si Mpok Kunti ini. Coba, saya request nih. Saya request nih, Ki. Gini, Ki, coba cari celana dalamnya, bisa nggak? Ah, itu. Celana dalam ya? Wah, Atau dia branya. Bentar, saya tanya. Kamu pakai celana dalam nggak? Enggak. Oh, enggak. Memang dia ini, Bang, katanya sering disewa sama genderuwo. Oh. Jadi memang sengaja malam kayak gini dia ini lagi memasarkan. Dia coba saya pakai, kamu pakai bra? Oh, pakai. Ya udah, tarik dia bra. Katanya biar berbentuk, Bang, katanya. Ya, tarik. Oh, oke. Saya akan coba untuk menarik daleman kamu nih ya. Oke, setuju ya. Nah, ini lihat. Ini 2 kain ini saya ikat. Pakai mantra saya dong. Ikat. Pakai mantra. Bentar. Ini dipersiapkan, Bang. Ini diikat dulu. Diikat biar bisa masuk ke alam goib nih, Bang. Tuh. Harus 2. Pakai mantra. Ya, oke. Ini mantra terbaru dari Ki Sutra Shimizu ya. Sedotannya kuat. Semburannya kenceng. Nah, ini, Bang, saya udah mulai dapat, Bang. Wah, nih geter-geter nih, Bang. Nah, kalau kalau saya kan koar-koar tuh pasti harus ada buktinya kan. Enggak cuma ini saya bener narik benda goib, enggak. Kalau saya tuh ketika ngomong berani ngebuktiin. Nih lihat. Saya udah dapet benda goibnya nih, Bang. Kita tinggal tarik ujung dan ujung. Tuh. Wow. Itu size-nya ya kan? Ini size 36 ya, 36A nih. Wow. 36A. Nah, ini belum dicuci nih, Bang. Masih ada, jadi kayak ada bau-bau gurih-gurih agak-agak asam dikit gitu. Tuh. Nah, itu, kayak gitu, Bang. Melihat kemasannya langsung kebayang isinya ya? Oh, kebayang isi. Berarti lu punya kemampuan indicrot, Bang, luar biasa. Bisa melihat isinya. Bisa ngelihat isinya langsung ya? Bisa langsung. Gila. Berarti punya kemampuan indicrot lu, Bang, luar biasa. Nah, ini indicrot memang, saya indicrot. Oh, indicrot. Aduh. Iya. Nah, ini benda goib yang berhasil kita tarik malam hari ini. Ya, jadi pesan-pesan di akhir ya, tolonglah ketika kamu memiliki simpanan, bayar cash dengan lunas agar dia tidak gentayangan. Seperti itu. Dan jangan dikit-dikit menyalahi jin gitu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari Ki Sutra Shimizu. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin begitu kalau aja. Dilelang berapa, Ki? Itu dalam kuntilanak itu kalau dilelang berapa, Ki? Ini dilelang nih, benda goib ini saya lelang 30 juta boleh. 30 juta. Ya, karena ini bisa melariskan sebagai pagar goib dan juga sebagai media penolak bala. Oh. Itu jangan dicuci kalau ya? Jangan dicuci, justru ini tuh masih ada gurih-gurih asam-asamnya gitu aromanya. Ini bunga mawar ya. Kalau misalnya wanginya itu, aromanya itu hilang gimana itu? Masih sakti nggak? Kalau aromanya hilang, perlu ritual lagi ke saya. Nah, ritualnya itu sekitar 15 juta. Itu kelas VIP. Ritual. Kalau mau yang agak murah, kalau ada yang agak murah itu kelas-kelas ekonomi ada 5 juta. Gitu sih. Berarti itu kalau ritualnya itu harus dibalikan dulu ke kuntilanaknya ya, biar aromanya nempel lagi gitu.
Nah, iya betul. Nanti saya coba komunikasikan gitu. Nah, setelah komunikasikan baru. Itu sih memang kuntilanak ini tidak bisa orang sembarangan yang memanggil. Harus ahli suprinitiril. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi ya perlu ritualnya tinggal milih aja nanti. Ya. Untuk teman-teman Apa? yang ingin bahan dalamnya kuntilanak, silakan kita buka harga 30 juta untuk yang pasang harga tertinggi akan kita langsung kirimkan ke tempat kalian. Ini khasiatnya apa? Khasiatnya apa? Khasiatnya seperti yang saya tadi bilang, bisa untuk penglaris, pagar goib, lalu juga bisa untuk penolak bala. Jadi memang manfaatnya nih banyak sekali gitu. Dan ini ilmu halu namanya, ilmu ladungu. Jadi jangan ladungu lah. Kalau ilmu ladungu, ilmu tidak dungu artinya. Oh iya benar. Oh iya juga ya bahasa Arab ya. Ilmu. Iya. Nah, kuotanya habis nih Denny. Nggak ada suaranya nih. Kuotanya terserap. Dia habis ngelihat ini nih, habis ngelihat tadi penarikan goib, kuotanya langsung ngadat nih. Aduh, terima kasih gitu jadi. Terima kasih sekali. Jadi kalau pesan saya nih untuk Bang Marcel nih terus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kita sebagai masyarakat awam, khususnya saya sebagai petani di sini, saya sangat mendukung apa yang Bang Marcel perjuangkan selama ini. Kemudian saran saya juga untuk Bang Marcel, untuk hal-hal bodoh nggak usah terlalu semua diladeni. Maksudnya gini, kalau misalnya ada orang yang mengaku kebal, kemudian praktikan, ketika dipraktikkan di situ sama sekali tidak menunjukkan kekebalan itu, ngapain untuk diladeni? Udah jelas itu nggak kebal. Iya betul. Iya sama Bang, seperti yang saya bilang tadi. Ketika ada orang yang mau pembuktian dengan saya, misalkan saya ngadain sampai saat ini ya, saya masih terbuka yang yaitu adalah ilmu yang anti tonjok, yang tenaga dalam yang katanya. Nah sampai saat ini yang masih terbuka adalah hadiahnya dari Deddy Corbuzier 30 juta, dari saya 10 gram emas, dan ongkos bulak-balik 2 kali lipat saya ganti. Nah itu yang masih terbuka. Nah kalau untuk tantangan-tantangan lain sampai saat ini belum ada. Sama yang kulhu geni yang bakar tisu. Nah, itu juga masih terbuka. Nah, kalau untuk yang apa? Kayak kebal-kebalan tadi itu sendiri kan dilarang YouTube. Nah, ya. Kalau di yang kebal-kebalan tadi itu sendiri dilarang YouTube, dan saya menghormati para praktisi debus. Cuma sekali lagi kalau memang ada yang mau pembuktian boleh, tapi harus ada buktinya Bang. Nggak bisa orang kayak misalkan kayak tadi ada anak SMP misalkan, oh gue bisa terbang nih gitu, tapi keluar-keluar doang. Giliran dimintain buktinya, nanti gue buktiin ketika langsung ketemu. Nah, itu udah tanda tanya tuh. Jangan-jangan pas ketemu kita diracun Bang. Ya kan? Ya, itulah yang selalu kita wanti terhadap teman-teman untuk jangan sembarangan makan tantangan. Karena biasanya para praktisi double ini licik. Iya betul. Jadi memang kalau dibilang kayak misalkan saya ngadepin anak SMP kayak tadi, misalkan anak SMP-nya ngaku bisa terbang, saya pribadi ya udah lu ngomong kayak gimana juga nggak ngefek ke gua kok gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu Bang. Apa? Kesaktian kartu-kartu itu ciri khas pesulap itu, bawa kartu misalnya. Ada nggak? Kartu ya. Bentar, kartu paling ini nih Bang. Ada nih. Ini kesaktian yang baru saya pelajari nih Bang, yaitu memindahkan lubang. Jadi memang keahlian Ki Sutra Shimizu itu memindahkan lubang. Oh, bukan mencari lubang ya? Bukan, justru bisa memindahkan posisi lubang Bang. Jadi nggak bakal bosen. Jadi pasangan-pasangan nih misalkan yang udah mulai bosen dengan pasangannya, bisa konsultasi ke saya 300.000 per jam. Itu ada izin nggak dari Bapak Lubang Nusantara? Belum? Oh, belum ada. Justru saya udah ini udah diakui internasional keahlian saya ini. Iya. Silakan. Nah, jadi bentar saya cari kartu saya yang berlubang ya. Tadi saya udah nyiapin kartu. Nah, ini nih. Ini nih, Bang. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ada lubangnya nih. Ada lubangnya. Ini saya buktiin dulu, Bang. Benar-benar berlubang.
Saya buktiin ini benar-benar berlubang. Jadi bukan tempelan. Bukan sulap-sulapan ini, Bang. Bukan sulap-sulapan, bukan trik-trikan. Itu lubang depan semua atau ada lubang belakangnya? Oh, ada lubang belakangnya juga. Iya dong. Ini saya masukin tusuk gigi. Oh. Benar-benar berlubang. Ya, Bang ya. Tuh. Iya, karena tusuk gigi kan kecil. Iya, nih tuh ya kan. Benar-benar berlubang. Lihat. Saya bisa memindahkan lubangnya secara goib. Lihat baik-baik. Lubangnya 4. Wow. Pindah ke atas. Dan ini saya benar-benar tusuk nih, Bang. Ini benar-benar pindah ke atas. Ini benar-benar pindah ke atas. Wow. Sih? Itu nggak mau jadi memang kan? Apa? Nggak fitnah jin kan? Oh, enggak dong. Ini justru kekuatan asli saya yang saya miliki pada saat itu. Saya bertemu SpongeBob di mimpi saya. Nah, SpongeBob ini memberikan kesaktian ke saya ini dengan syarat harus puasa gitu. Puasa 2 minggu. Gitu, Bang. Nah, itu jadi memang berat sekali. Boleh minum puasanya? Bukan, saya nggak boleh nonton ini Doraemon. Jadi memang pesaingnya, kalau di rumah saya nih, di playlist YouTube saya itu ada Doraemon dan SpongeBob. Nah, jadi SpongeBob ini kan jadi saingan sama Doraemon. Jadi SpongeBob ini minta saya nggak boleh nonton Doraemon selama 2 minggu. Wah, luar biasa tuh. Wah, itu Bang, kalau diceritain berat banget. Saya lagi bosen gitu, lagi santai gitu kan. Aduh, pengen nonton Doraemon. Tahan. Wah, langsung dapet tadi, Bang. Berarti saya itu syarat ya? Syarat, iya. Misalnya kalau kartu bisa dijadikan sebagai keris atau sebagai benda yang lain, ada nggak kira-kira? Oh, jadi kartu diubah jadi benda lain gitu ya? Ya, jadi keris. Bentar, Bang. Apaan misalnya? Oke, itu jatuhnya benda goib ya, Bang ya? Iya, benda goib. Iya. Coba, bentar. Saya cari kartunya dulu nih ya. Ya. Kartu, kalau yang tadi kan udah bolong nih. Kita pakai kartu yang baru aja deh. Pakai yang lain nih. Iya, bentar. Nah, ini nih ada nih, satu lagi nih. Nah, ini Bang. Ini kartu yang akan saya ubah menjadi apa? Benda lain ya tadi ya? Iya, keris boleh, tujuh boleh, atau apapun juga boleh. Lihat baik-baik. Saya akan ubah. Kalau ini di-upload di Instagram mungkin ini mah cut edit gitu kan. Yeah. Ini mah ini live, teman-teman. Apa? Ini live. Iya betul, ini live. Ini seriusan live. Ini lihat. Saya akan ubah menjadi benda lain. 1 mantra. 2. Mantra. Saya yang bacakan mantranya ya. Boleh. Transfer mantra. Balanku ada 5 huruf warnanya. Merah, muda, dan biru. Energinya besar sekali ya, Bang. Luar biasa. Saya meditasi. Oke, luar biasa. Nih, saya akan ubah. Lihat baik-baik. 1, nggak ada kecepatan tangan. 2, 3. Wow. Jadi jam tangan. Oh my gosh. How are you doing that? Hai. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pakai, Bang. Wow, benar-benar sakti, teman-teman. Iya, ini jamnya itu boleh. Ini dilelang boleh dilelang. Berapa ini tapi ini berat banget karena kan tadi energi dari Bang TIJ dikirim langsung dari Aceh ke Jakarta ya, luar biasa. Wow. Jadi ini dilelang boleh, ini 50 juta, Bang. Oh my gosh. God. Luar biasa. Jadi ya. Jadi memang yang make ini, Bang, yang make ini kebal. Bisa kebal, Bang. Itu yang kebal. Tapi gini. Itunya atau kebal malu ya? Kebal malu, betul. jadi bisa kebal malu. Jadi mau ada misalkan ada orang ngejek apapun, hina apapun. Nah,
kita bisa kebal dan bisa memaafkan orang tersebut. Ya mungkin dia akhlaknya kurang baik gitu. Jadi ketika pakai jam tangan ini, kita bisa lebih mengerti orang lain. Ketika ada yang ngejek, ada yang ngehina, ada yang merendahkan, ya doakan aja semoga apa? Lebih confident. Iya, lebih confident. Jadi kita lebih bisa memaafkan, lebih mengerti gitu. Iya, ini luar biasa Bang Marcel. Luar biasa, iya. Mungkin ada yang boleh yang mau ini, karena ini cuma satu-satunya saya habis narik benda goib yang dikirim oleh TIJ dari Aceh, ya kan? Nah, ini nih, ini 50 juta. Dan tapi gini Bang, ini tuh setiap 3 bulan sekali, energinya tuh hilang. Oh. Sehingga perlu diritualin lagi seperti tadi. Ada limitnya ya? Ada limit. Jadi perlu diritualin setiap 3 bulan. Nah, ritualnya itu seperti yang sama kayak tadi. Cuma ada 3 pilihan kalau yang ini. Ada kelas ekonomi, ada kelas VIP, dan VVIP. Jadi memang tinggal dipilih aja sesuai kemampuan. Gitu. Oh, dia ada menunya ya? Ada menunya? Ada menunya? Ada menunya. Iya. Dan menunya tuh ya itu beda-beda. Kayak misalkan yang kelas ekonomi tadi, cuma karena ini agak mahal ya ritualnya, ini 10 juta kelas ekonomi. Sedangkan kelas VIP itu 30 juta. Kelas VVIP 40 juta, Bang. Oh. Jadi memang tiap 3 bulan sekali perlu diisi lagi. Ini kodam kalau dirasakan ya, kalau dirasakan ini ada kodamnya, Bang. Ini kodam tuh, saya coba komunikasi. Nah, oke, ini kodam ini sawi putih, Bang. Oh. Kodam siluman sawi putih. Wow. Iya. Wah, ini coba saya komunikasi ya. Wah. Kodamnya pakai micin nggak? Apa? Kodamnya pakai micin nggak? Kodamnya, coba saya tanya. Oh enggak Bang, ini masih natural. Jadi dia gentayangan gara-gara ketika ditanam, si sawi putih ini tidak diberi air. Sehingga dia mati Bang. Mati penasaran. Oh iya, sangat dipahami. Iya. Jadi ini ada kodam siluman sawi putih. Nah, maka dari itu tadi ritualnya itu sebagai media untuk menyirami siluman tersebut agar tidak mati Bang. Oh. Gitu. Jadi memang ada kelas ekonomi, VIP, sama kelas VVIP. Sama kayak hotel juga ada kelas melati, ya kan? Oh iya benar. Jelas. Namun yang sangat disayangkan ketika ada kelas melati yang diakuinya kelas VVIP atau kelas bintang-bintang lah. Padahal cuma kelas melati, sangat disayangkan. Kemudian saya sangat apresiasi sekali dengan Bang Marcel ini, apalagi saya ya sependapat ketika kita mendukung para ustadz kita yang melakukan ruqyah secara syar'iyyah, kita sangat mendukung. Iya. Iya, jelas, betul. Ya, terlepas dari teknik mereka gunakan gitu. Iya, benar. Jadi memang Islam ini harus kembali ke dasarnya. Garis lurus lagi gitu. Karena memang hati-hati di luar sana banyak dukun-dukun berkedok Islam yang justru bukan Islam gitu. Banyak banget. Dan ketika ditanya dalil, seperti yang dibilang Ustadz Faizal, dalilnya bukan dari hadis dan Al-Quran, tapi dari kitab-kitab atau justru dari hal-hal yang aneh. Entah itu apa. Dalil ngarang. Iya, dan menuntut untuk dipercaya. Parahnya adalah ketika ada orang yang lebih percaya ke Islam, lebih percaya ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah, orang ini, si dukun ini, bilang bahwa orang tersebut sesat karena nggak percaya saya. Nah, itu bahaya, Bang. Itu bahaya. Padahal kan kita, ya, padahal Rasul sendiri kan bilang ketika terjadi perdebatan di antara kamu, kembalikan ke hadis dan Al-Quran. Quran dan hadis, ya. Iya. Ya, mungkin kan bisa jadi memang dia ngakunya Tuhan gitu, makanya pengennya ditakutin, kan ada Bang. Banyak. Ya. Banyak tuh kayak yang gue nonton video lu kan ada tuh ya yang ngakunya pesulap merah takut gitu. ya kan? Ada kan? Nunjuk orang lain takut, dia aslinya pengecut. Oh, bener. Padahal itu siapa? Gue nggak kenal padahal Bang. Gue taunya dari lu doang tuh, dari channel lu kan. Gue nggak kenal. Kontak gue nggak pernah. Orangnya terkenal. Oh, dia terkenal ya tapi? Terkenal di kalangan keluarga sendiri. Oh iya. Cuma gue nggak kenal. Gue kaget juga pas nonton video lu lah. Ini orang kok ngomong gini, siapa nih? Kaget tuh ya. Iya, jadi ya
Aneh lah kayak gitu. Banyak memang orang-orang yang nuntut untuk ditakuti. Sedangkan kalau gue pribadi nggak mau. Kalau kita ya, gue rasa Bang TIJ juga gitu kan. Kalau kita Ya, lebih pengen nganggep orang-orang itu sahabat, kerabat sendiri, teman sendiri. ya, Dan benar. takut itu ya cuma ke Tuhan aja. Kalau kita mah nggak perlu ditakuti. Kita orang Ya, biasa gitu kan. ya. Ya sama. Karena kan Takut, menurut apa? kalau kami di Aceh apa takut mati tanam? Apa tuh artinya? Artinya itu untuk apa takut? Kalau mati ya ditanam. Resiko yang paling Oh, besar dalam yang kita takuti apa? Resiko yang paling besar di dunia ini adalah kematian kan? iya betul. Mati aja Iya. kita nggak takut, apalagi cuman memar-memar. Nah, itu dia. Iya benar. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi banyak hati-hati guys di luar sana orang-orang yang justru malah senang ditakuti, malah pengen Ya. ditakuti. Ya. Nah, kalau kita pribadi sih ya kita menyampaikan kebenaran ketika ada orang yang nggak setuju dengan kita, bebas karena kamu punya pendapat sendiri. Iya, iya. Ketika kita mengkomplain seseorang, itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, kalau orang itu juga mengkomplain, ya nggak masalah. Nggak masalah. Nah, iya, Yang benar. kita katakan di sini adalah apa yang kita ketahui. Kan Nah, begitu. Iya, Iya, kan iya. begitu. Kalau berbicara kebenaran, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Oh, masalah perbedaan sudut pandang itu lain lagi ceritanya. Iya, kayak misalkan nih Bang TIJ suka tempe, saya nggak suka gitu. Ya udah. Iya kan? Iya. Kayak misalkan perbedaan kita nih, saya lebih ganteng dari TJ gitu kan? Ya kan nggak masalah gitu kan? Iya. Bang. Karena saya lebih tampan. Karena saya tampan tidak ganteng. Nah iya kan, kayak saya ganteng Bang TJ tampan, kita berbeda tapi kita tetap satu ya Bang. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, Bang Marcel. Iya benar. Jadi memang untuk menyamakan. Iya betul. Kayak misalkan rambut saya merah. Saya kalah dengan Bang TIJ nih. Kalahnya apa? Kalahnya adalah rambut saya kurang panjang. Iya. Ya kan. Nah, kalau saya kalah ya saya mengakui kalah gitu. Karena rambut saya nggak kalah panjang gitu kan. Ya, apalagi misalnya apalagi yang nantang lebih tua. Kan kita ngaku aja kita lebih muda udah. Iya, ketika kita dibilang anak kecil gitu kan, ketika dibilang lebih muda, memang. Iya. Kenyataan untuk apa? Iya, kan saya aja kalau ditanya umur nih Bang ya, sampai sekarang, umurnya berapa Sel? Saya selalu jawab, saya itu makhluk kayangan, yang umur saya nggak bertambah-bertambah. Saya jadi 17 tahun gitu Bang. Karena memang selalu imut dan selalu lucu gitu. Kayak anak-anak umur 17 tahun. Gitu. Jadi memang kalau dibilang saya tua, enggak pernah mau saya dibilang tua. Saya lebih dibilang masih muda, anak kecil ya, memang benar. Karena saya nggak pernah tua Bang. Gitu. Ya, yang bukan. Kalau saya orangnya bermutu. Apa? Bermuka tua. Nah, kenapa bermuka tua? Ya, karena saya itu terlalu banyak ilmu tentang kesaktian ya. Sehingga ilmu yang saya miliki itu, kodam yang ada dalam tubuh saya itu memancarkan karisma kebapaan. Oh iya. By the way, gue baru keinget nih. Bang TIJ ini adalah paranormal yang di berita-berita yang bisa memprediksikan kematian ya, luar biasa loh. Iya, yang sempat viral di seluruh Indonesia waktu itu ya, mengguncang Indonesia ya. Iya. Boleh nggak Bang? Kira-kira nih ramalin saya juga nih. Kira-kira saya tuh kaya bangetnya tuh kapan Bang? Kan sekarang udah banyak. Iya kan, kalau kaya kan ya kaya banget nih di atas rata-rata gitu. Kayaknya bener-bener bingung gitu. Coba ramalin loh. Coba dekatkan kemari ke kamera. Apa tangan atau apa? Wajah. Wajah, oke. Oke. Ini masa depan Marcel akan kaya ketika Marcel memahami yang namanya syukur. Ketika Marcel bisa bersyukur, nah disitulah Marcel akan kaya raya. Oh gitu ya. Jadi memang ketika saya menambah syukur saya, maka saya akan merasa kaya banget gitu ya. Untuk apa kita takut miskin, sedangkan kita adalah hamba dari yang maha kaya. Oke, siap. Jadi memang itu ramalannya nanti bisa masuk ke berita lagi ya ini ya. Ketika saya misalkan beli
rumah tingkat 3, ada kolam renang, ya kan? Ada tempat bermain, playground. Jadi nanti itu ketika saya bersyukur, nanti masuk berita lagi ya, paranormal Aceh ini berhasil memperkirakan. Iya. Iya. Ya, iya, tapi berhasil. Kemarin kan saya diundang untuk wawancara, saya nggak mau. Karena saya memang penghuni pos ronda. Coba bravo pos ronda dulu. Bravo pos ronda coba. Oh ya, bravo pos ronda. Luar biasa. Bravo. Jadi saya itu sebagai seorang Supri apa tadi? Suprimitiril. Nah, Suprimitiril, saya itu nggak bisa dipanggil-panggil sembarangan. Saya bukan Suprimitiril yang komersil. Nah, jadi saya beda. Untuk itu secara secara keinginan dari dalam hati yang paling dalam. Gitu. Kalau berbicara kekayaan, saya itu tidak jauh dari lokasi saya duduk ini. Saya punya kolam renang yang langsung terhubung gunung dengan muara ke laut. Panjang sekali kolam renang. Bayangkan sekali, Lor. Ya, bayangkan sendiri. Di sana ada ikan, ada buaya, ada kecoa. Iya, ada serangan ini, ada serangan. Ini seperti yang saya bilang tadi, kecoa ini nggak boleh didekati, Bang, karena bisa ketularan bau. Ya. Nah, ini serangan, ini memang kalau dibilang takut, iya betul. Saya tuh nggak pernah takut dengan kambing, dengan domba, dengan serigala, tapi saya takut sama kecoa, gitu. Iya. Jadi memang kalau ada yang apa? Berarti kecoa itu bau ya? Kecoa bau gitu, karena memang kalau deket-deket ketularan baunya nanti, Bang. Iya. Berarti kalau ada orang yang mengatakan TIJ kecoa pos ronda salah, karena TIJ wangi. Nah, iya benar, karena wangi itu bagian dari sunnah ya, Bang. Iya benar, mulai dari ketiak sampai selangkangan wangi semua. Iya. Nah, sepertinya sudah kabur nih serangan spiritualnya. Jadi udah luar biasa. Ini sudah saya netralisir dari jarak jauh. Saya merasakan ini sepertinya nih makhluk goib yang menyerupai nih, Bang. Menyerupai kecoa ini. Coba. Aslinya kadal ya? iya, kayaknya bener. Dia aslinya kadal. Kamu plasanya jauh kali. udah nggak ada. Aduh. Jadi kurang lebih begitu aja kali Bang Deji. Ini saya nggak punya kontak Ustadz Dar. Saya ingin mengundang beliau juga di sini untuk bicara masalah ya gitu. Oh ya, boleh bahas tentang ruqyah. Beliau ini Bang, setelah gua ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Fajar, ternyata dia tuh ketika ruqyah, dia nggak langsung mengklaim, oh ini karena gangguan jin, nggak kayak gitu Bang. Iya. Bahkan gini Bang, teman gue pada saat ikut kru gue salah satu tim, dia saudaranya itu di Kalimantan ngerasanya ini disantet, bilang ngerasa disantet, terus malah berobat ke dukun Bang, dia cewek berobat ke dukun, tahu nggak Bang? Diceritain dia berobat ke dukun 7 dukun ganti-gantian, nyuruh kayak masuk ke goa. Nah itu dia teman gue tuh nyampe kayak miris. Khawatirnya dia diapa-apain sama 7 orang dukun pria ini nih. Ya, lalu nanya Bang ke Ustadz Faizar. Ustadz Faizar nih teman saya ada yang ngeluh kayak gini nih, gitu. Dan luar biasanya di situ saya malah ngelihat Ustadz Faizar coba fotoin lidahnya, gitu. Nah, ketika difotoin lidahnya, Ustadz Faizar itu bisa ngelihat ini penyakit apa sebenarnya yang dialamin. Bukan santet. Mengenali melalui foto bisa langsung diagnosa ya. Iya, mendiagnosa dari lidah gitu. Jadi memang luar biasanya dia nih pengetahuan ilmiahnya dalam, tapi pengetahuan agamanya juga dalam juga gitu. Jadi ketika ada orang kena gangguan, kesurupan dan sebagainya, nggak langsung klaim ini jin gitu, bukan. Dia juga ilmiahnya dalam. Dan luar biasa enaknya ngobrolnya gitu Bang, nyambung jadinya sama orang berilmu. Kan beda sama orang-orang yang koar doang gitu kan. Nuntutnya dipercaya doang. Nah, itu bahaya memang. Kalau sama yang gitu. Kita sebenarnya ingin dipercayai sama orang lain simple saja. Sampaikan apa yang bisa diterima oleh akal sehat, kemudian yang kita sampaikan itu benar-benar amanah yang terpercaya. Maksudnya itu bukan tipu.
Jadi kalau kita nipu, berusaha orang lain untuk percaya terhadap tipuan kita, itu namanya halu. Iya, iya benar. Orang akan percaya dengan kita kalau yang tunjukkan kita berikan kepada orang lain adalah sebuah tipuan. Masa Iya, penipu? iya. Kan gitu. Orang lain tidak akan mengatakan kita penipu kalau kita tidak pernah menipu. Ya, dan gini Bang, biasanya penipu itu justru yang koar-koar paling keras. Hati-hati dengan tipuan. Iya nggak? Iya dong. Di Ya. website penipu itu tulisan besar ya pasti hati-hati dengan penipuan. Padahal dia nipu. Sementara produk yang dia jual di situ, yang dia tawarkan juga produk tipuan. Iya, produk tipuan, betul. Jadi memang biasanya penipu ini adalah justru yang koar-koarnya paling keras bahwa dia bukan penipu. Kalau yang bukan penipu mah, masa lu percaya atau enggak, terserah lu. Biasanya gitu. Kalau yang benar jujur. Iya, kayak gitu. Kemudian, kurang lebih sih, Bang. Sumpah juga biasanya penipu nih. Gampang sekali bersumpah. Gampang sekali bersumpah. Tanpa disuruh. Iya, betul. Iya, betul. Kayak contohnya kayak penipu-penipu yang lewat telepon. Iya. Iya nggak? Coba, gue berani pastikan seluruh penipu yang lewat telepon itu, ketika disuruh sumpah demi Allah, dia bakal sumpah. Iya. Ya kan? Ya karena mereka mungkin nggak percaya Tuhan ya Bang. Iya, kalau mereka percaya dengan Tuhan, mereka takut dengan Tuhan, mereka tidak akan menipu. Iya, makanya mereka berani bersumpah kayak misalkan yang bilang saya penipu adalah orang munafik. Nah, kan ada yang kayak gitu Bang, penipu Bang. Ada. Yang bilang saya penipu adalah orang munafik gitu. Yang saya lakukan ini beneran. Nah, itu biasanya penipu memang Bang, kayak gitu, hati-hati. Dan karena kalau orangnya jujur apa? Ya, dan penipu itu biasanya tidak konsisten dengan omongannya. Iya, benar nggak? Iya, betul. Itu ciri-ciri selanjutnya. Yang diceritakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya dia akan berputar-putar. Nah, iya benar. Jadi istiqomah di situ. Kan begitu. Yang istiqomahnya bukan istiqomah dalam menipu. Tetapi kalau kenyataannya, kelakuannya tidak pernah istiqomah. Iya benar. Jadi ya pagi dia bilang lontong, sorenya dia bilang pocong. Walaupun sama-sama berbungkus tapi tetap berbeda. Jadi ya memang ketika ada orang bersumpah itu belum pasti itu benar ya Bang ya. Karena penipu-penipu pun apalagi yang nggak percaya Tuhan, mereka sumpah demi Allah itu gampang banget diucapin sama mereka. Iya, itu udah kayak makanan. Iya, untuk demi menipu. Ya, kalau Allah, mungkin ada yang jadi pertanyaan adalah, kalau Tuhan ada, kenapa orang-orang kayak gitu dibiarin gitu? Iya nggak Bang? Mungkin kan banyak orang yang nanya gitu. Gue bisa jawab Bang. Karena seringkali Allah itu ketika ingin menjatuhkan, itu diposisiin si korban ini, si orang ini diposisiin dulu yang paling atas. Jadi ketika dijatuhin, lebih berasa Bang. Iya, Allah itu nggak bego. Allah itu pinter, maha pinter bahkan. Jadi ketika Allah tahu nih, wah nama gue dipakai buat nipu nih gitu. Nah, Allah itu kalau dijatuhin di saat itu kurang berasa. Nah, makanya Allah seringkali memposisikan paling atas baru dijatuhin. Kayak dulu kasus gue difitnah. Kan namanya istijraj. Iya, betul. Kayak dulu kasus gue difitnah menghina pencaksilat kan begitu kejadiannya Bang. Duh, gue bener-bener kayak ngedown banget dulu, kayak gue ngomong apapun gak dipercaya. Dinaikin dulu nih si pelaku fitnahnya. Pas nyampe atas, duar, dijatuhin. Kebongkar lah semua pembohongannya. Sekarang hancur. Gitu. Sekarang hancur, ya. Jadi ya, kalau kita sendiri sih, karena gue pribadi percaya dengan Allah Azza wa Jal, ketika ada orang-orang yang kayak gitu lagi, ya udah, tinggal minta tolong aja. Ya Allah nih, tolong dong, ada orang kayak gini gitu. Ya gue nggak ngelakuin apapun, doa, usaha terbaik, tetap berbuat terbaik, biar Allah nanti lihat aja di endingnya gitu. Iya. Ya masyarakat juga bisa menilai lah nantinya di endingnya. Kan yang dilihat itu hasil ya Bang ya. Kebanyakan orang kan, Allah juga ngerti lah, manusia itu akan lupa dengan proses. Dan yang diingat adalah hasil akhirnya. Makanya ketika Allah mau menjatuhkan atau meninggikan seseorang, Allah biasanya kalau mau meninggikan, yang gue rasain Bang,
Allah tuh kayak main panah, Bang. Kayak ditarik dulu ke belakang, terus dilepas. Bener-bener tinggi ngambang gitu. Bener-bener tinggi banget. Nah, sedangkan mau menjatuhkan seseorang seperti gedung itu, ketika dia berbuat jahat di sini, seringkali Allah naikin dulu, pas nyampe paling atas jatuh gitu. Iya. Jadi ya memang ya udah kita mah apa ya namanya kalau dalam Islam tuh berserah diri. Berserah diri apa namanya? Tawadu. Disebut tawadu. Tawadu ya. Jadi memang kayak gitu, Bang. Nggak perlu diambil pusing ketika ada yang nggak setuju, nggak perlu diemosiin. Ya udah kita karena tugas kita kan menyampaikan aja. Masalah dia setuju atau enggak bukan urusan kita. Setuju nggak, Bang? Kan yang kita lakuin sebenarnya adalah berusaha doang. Masalah orang mau menerima atau enggak, hasilnya Allah yang nentuin. Benar.